This station is now the ultimate power in the universe. 96,9 Radio KP Jurnalis Serang, penuh semangat dan menginspirasi setiap hari. Sobat KPI, selamat sore dan selamat datang di Jurnal Session. Ini udah jam 4 sore ya, saatnya sama gue Farantika Royani nemenin kamu di Jurnal Session sampai nanti jam 5 sore. Nemenin kamu yang sedang di dalam perjalanan pulang kantor mungkin ya. Kalau kamu yang lagi di Serang, berarti kamu sudah merasakan suasana sore hari ini hujan deras banget ya. Jadi hati-hati buat kamu yang udah di jalan OTW rumah. Ingat, pas sampai rumah bersih-bersih dulu, baru istirahat ya Sobat KPI. Sambil sama gue siapin lagu buat kamu. Yang pertama nih, langsung saja. Siapa sih yang gak tahu sama lagu satu ini? Satu lagu dari Tombi dengan menghujam jantungku akan menjadi lagu pertama Sobat KPI di Jurnal Session sore hari ini. Sampai nanti jam 5 sore gue nemenin Sobat KPI. Jadi yang mau request lagu ataupun ingin request pembahasan sore hari ini, boleh ya dikirimkan saja di nomor 08777 222 4567 ya Sobat KPI. Lagu pertama dulu Sobat KPI, ada Tompi dengan menghujam jantungku, spesial buat kamu. Jadi selamat menikmati dan juga selamat menikmati suasana sore hari ini. Selalu memujamu, oh. Seluruh jiwaku persembahkan untukmu. Sepenuh cintaku merindukan dirimu. Seutuh gejolak membakar hatiku. Seperti cahaya hadirmu di duniaku. Seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. Oh, 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 oh. Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh, takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. This station is now the ultimate power in the universe. Let's go. This is your radio, your station. .9 Radio KP Jurnalis Serang, penuh semangat dan menginspirasi setiap hari. Udah mau namanya sore hari kalian, gue akan ngomongin tentang pertemuan pembelajaran minggu keempat di mata kuliah peminatan produksi siaran radio dengan dosen pengampu Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, pada pertemuan keempat ini membahas mengenai sistem komunikasi. Nah, Sobat KPI, pada segi pragmatis dan operasional, sistem komunikasi yang diperlukan tersebut adalah penggunaan media komunikasi yang handal dan terpadu yang mampu memfasilitasi proses komunikasi pembangunan secara vertikal maupun horizontal dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Nih, banyak pilihan dan pertimbangan untuk memilih media komunikasinya yang digunakan dalam sistem komunikasi terpadu berdasarkan pada karakter masing-masing media. Umumnya, hampir semua media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat, baik secara intrapersonal maupun massa, adalah media komunikasi publik atau seperti telepon seluler, telepon rumah, radio, televisi, dan internet. Yang digunakan bergantung pada situasi penyelenggaraan jasa media tersebut. Selain itu, penggunaan media komunikasi publik juga memerlukan biaya sangat besar, baik dalam perangkatnya maupun dalam jasa operasionalnya. Oleh karena itu, salah satu alternatif pemilihan media tersebut adalah media radio komunikasi atau radio pancar atau radio amatir.
Nah, radio pancar atau radio komunikasi ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. Kelebihan yang dimiliki oleh radio komunikasi diantaranya yang berkaitan dengan erat dengan sistem pemerintahan adalah kecepatan menjangkau lawan bicara maupun reaksi penerima dalam masih belum tertandingin oleh telepon. Nah, selain itu juga menggunakannya bisa langsung diterima ya oleh banyak orang sekaligus, sehingga untuk tujuan berkomunikasi dengan banyak orang masih merupakan pilihan yang mampu menandingi fasilitas telekonferensi. Terus satu-satunya sarana komunikasi yang tidak terjangkau dan lumpuh adalah radio komunikasi atau radio pemancar. Artinya radio komunikasi ini mampu bertahan di saat infrastrukturnya komunikasi publik dalam kondisi rusak atau hancur. Berdasarkan pada pengalaman pula, penggunaan radio komunikasi ini juga banyak membantu sesuatu keadaan darurat atau disaster, baik dalam skala kecil, menengah, besar, bahkan dapat digunakan dalam suatu operasi penyelamatan atau search and rescue. Dan penggunaannya juga bantuan penanganan serta penanggulangan terhadap kejadian musibah atau bencana. Contohnya seperti peristiwa terbakarnya Garuda di Bandara Adi Sucipto dan meletusnya Gunung Merapi. Bila radio komunikasi atau radio pemancar dapat digunakan dalam skala besar dan kondisi underseconded, maka penggunaan radio komunikasi juga mendukung berbagai kegiatan dalam skala kecil seperti kegiatan protokoler, penggunaan koordinasi antara lembaga dan bagian serta monitoring di lapangan. Oleh karena itu, pemilihan pada media radio komunikasi ini atau radio pemancar merupakan pilihan yang sangat yang dapat dipertimbangkan dalam dan juga didukung sebagai salah satu sistem komunikasi terpadu yang terintegrasi dalam sistem komunikasi di lingkup Performdi untuk dimanfaatkan dan dipergunakan oleh lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan lainnya. Nah, Sobat KPI juga pasti bertanya-tanya kan, keuntungannya itu apa? Manfaatnya itu apa? Nah, berikut adalah keuntungan dalam kegiatan yang didapatkan diperoleh dalam rangka komunikasi menggunakan radio komunikasi atau radio pemancar. Di antaranya yaitu yang pertama, lebih meningkatkan kerjasama antar departemen sehingga lebih mencerminkan komunikasi terpadu, terutama di tingkat desa dan daerah terpencil. Yang kedua itu mewujudkan komunikasi timbal balik dan dua arah untuk lebih ditingkatkan partisipasi dan komunikasi dengan para pemuka masyarakat, pemuka adat dan lembaga-lembaga masyarakat daerah atau masyarakat desa. Yang ketiga itu meningkatkan pengertian dan kerjasama yang serasi antara pemerintahan daerah atau Pemprov dengan jajaran lembaga di bawahnya dalam berbagai koordinasi kegiatan mulai dari sistem pemerintahan hingga penanganan situasi darurat. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi. Komunikasi juga sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak manusia lahir komunikasi telah ada pada diri manusia masing-masing. Nah, pada zaman dahulu manusia masih cenderung tidak mampu mengungkapkan apa yang dipikirkannya ke dalam tulisan. Namun, usaha-usaha mereka juga dalam berkomunikasi dapat dilihat dari pendirian tempat tinggal yang dipilih di dekat dengan aliran air agar memudahkan mereka berkomunikasi dengan dunia luar menggunakan rakit, perahu, dan sampan. Komunikasi pun berkembang dengan menggunakan simbol-simbol yang ada. Nah, lalu simbol-simbolnya itu seperti menggunakan asap dari pembakaran, batu yang disusun, dan bahkan bateriak dari satu bukit ke bukit yang lain. Seiring berjalannya waktu juga dan perkembangan komunikasi, teknik pengiriman pesan pun mulai beragam nih. Mulai dari penerapan orang-orang bersuara nyaring dan keras di sebuah menara yang tinggi, sehingga adanya suatu pelayanan yang menyampaikan pesan menggunakan kuda sebagai alat transformasi. Nah, pada tahun 1837 di kerajaan Inggris, Samuel Morse menciptakan sebuah alat yang disebut telegraf. Telegraf ini memiliki kemampuan transmisi informasi yang cepat dan memastikan
kerahasiaan kode dan perlindungan. Kerajaan Inggris juga memiliki keuntungan teknologi yang luar biasa nih. Sejak Marconi Wireless Telegraph Company Grand Britain mendominasikan lalu lintas global telegraf dan memiliki monopoli di bursa telegraf internasional. Selanjutnya juga sekitar pada abad ke-19 komunikasi kembali berkembang dengan adanya radio. Negara-negara yang mulai memahami pentingnya memperluas komunikasi mulai sadar dan melakukan inovasi berupa strategi komunikasi yang melalui radio. Pada tahun 1901, salah satu penggunaan awal radio adalah para maritim yang menggunakan radio untuk mengirimkan pesan telegraf, termasuk Angkatan Laut Jepang yang semata-mata untuk memata-matai armada Rusia saat Perang Tsushima. Nah, pada tahun 1902, negara-negara barat adalah pertama yang memahami adanya implikasi strategi komunikasi radio setelah transmisi suara pertama manusia. Ada dua jenis radio atau ada dua jenis siaran radio nasional berbeda dengan yang muncul di Amerika Serikat, yaitu radio AST of 1927 mengabadikan statusnya sebagai perusahaan komersial didanai oleh iklan. This station is now the ultimate power in the universe. 96,9 Radio KP Jurnalis Serang, penuh semangat dan menginspirasi setiap hari. Gak kerasa nih, Radio KP Jurnalis FM sudah hampir 1 jam gue nemenin kalian semua. Udah ya, saatnya kita pisah. Tapi jangan takut karena besok gue bakalan nemenin kalian lagi di jam yang sama, yaitu jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam acara Jurnal Session. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih dalam kebersamaannya. Saatnya gue Farantika Royani pamit. Selamat sore, selamat beristirahat. Stay tune terus di 96,9 Radio KP Jurnalis FM, radio kebanggaannya waria Serang. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.